Reaksi kimia ada yang berjalan secara lambat, ada juga yang berjalan secara cepat. Contoh reaksi kimia yang berjalan secara cepat yaitu pembakaran pada kembang api. Sedangkan yang berlangsung secara lambat contohnya adalah perkaratan pada besi. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan dari kedua reaksi tersebut? Itu adalah laju reaksi. Laju reaksi menggambarkan seberapa cepat reaktan habis bereaksi lalu produk terbentuk. Yang menyebabkan reaksi dapat berjalan cepat atau lambat, tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktor tersebut? Simak video berikut. Bidang sentuh merupakan bidang batas campuran antara zat satu dengan zat lainnya. Penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Semakin kecil ukuran zat, maka makin besar luas permukaan bidang sentuh, menyebabkan tumbukan partikel makin banyak sehingga laju reaksi makin cepat. Apakah hal itu benar? Mari kita buktikan. Setelah dilakukan percobaan, dapat dilihat bahwa air yang ditambahkan vitamin berbentuk tablet akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat larut sepenuhnya di dalam air. Selain itu, terlihat juga bahwa pergerakan partikelnya berjalan secara lambat. Sedangkan air yang ditambahkan vitamin berbentuk serbuk membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk dapat larut sepenuhnya di dalam air. Dan juga terlihat bahwa pergerakan partikelnya berjalan secara cepat. Luas permukaan suatu zat mempengaruhi laju reaksi. Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperluas permukaan bidang sentuh saat bereaksi. Dengan semakin besar luas bidang sentuh, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Dalam ilmu kimia, konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Mengapa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi? Karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan. Nah, itu membuka peluang lebih banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Untuk lebih memahami bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, simak video berikut ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah cuka, 2 buah balon, sendok, corong, 2 botol kosong, dan baking soda. Pertama-tama, siapkan 2 botol kosong, sendok, dan cuka. Kemudian, tuang cuka sebanyak 2 sendok ke dalam masing-masing botol. Siapkan 2 buah balon, baking soda, dan corong. Baiklah, ambil balon yang berwarna kuning, kemudian rekatkan dengan corong. Setelah itu, masukkan soda kue sebanyak 1 bungkus atau 20 gram ke balon yang berwarna kuning. Selanjutnya, ambil balon yang berwarna pink, kemudian rekatkan dengan corong. Dan masukkan soda kue sebanyak setengah bungkus atau 10 gram. Kemudian, rekatkan balon ke ujung botol.
Tuangkan baking soda secara bersamaan. Bisa kita lihat reaksi yang terjadi. Balon yang berwarna kuning ukurannya lebih besar dibandingkan balon yang berwarna pink. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Dari hasil praktikum tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada benda. Suhu menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada di dalam benda. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu energi kinetik, partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Yuk simak pembuktiannya. Air dengan suhu dingin, kemudian air dengan suhu normal, dan kemudian air dengan suhu panas. Kemudian kita perlu membutuhkan gula dan sendok, kemudian stopwatch. Kita mengambil sedikit gula, kemudian kita masukkan ke dalam air yang bersuhu panas. Kemudian kita masukkan kembali gula ke air yang bersuhu normal. Dan terakhir yaitu ke air yang bersuhu dingin. Untuk mengetahui seberapa waktu untuk laju reaksi terhadap air yang normal, dingin, dan panas, kita menggunakan stopwatch. Gula dalam air yang bersuhu panas larut dalam waktu 27 menit 6 detik. Kemudian pada air yang bersuhu normal kita lakukan hal yang sama. Pada air yang normal, gula larut dalam waktu 38 menit 86 detik. Pada air yang bersuhu dingin, pada air yang bersuhu dingin, gula larut dalam waktu 53 menit 59 detik. Kesimpulan dari percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu jika suhu dalam suatu reaksi semakin meningkat, maka akan lebih bergerak aktif sehingga tumbukan akan lebih sering dan laju reaksi akan meningkat. Di sini kita akan melanjutkan praktikum kita, yaitu laju reaksi dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu katalis. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alatnya ada gelas plastik, klip kertas. Karena saya tidak memiliki gelas ukur, maka takarannya menggunakan tutup botol. Dan bahannya yaitu baiklin atau pemutih, dan cuka makan.
Setelah kita menunggu 4 menit, maka dapat kita lihat pada larutan pemutih ditambah dengan cuka, reaksi berlangsung dengan cepat. Bisa kita lihat perubahannya. Demikianlah praktikum mengenai laju reaksi dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu katalis dan praktikum yang telah kami lakukan dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.